kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52 dikatakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, Injil Lukas menjelaskan bahwa Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ia telah bertumbuh semakin dikasihi Allah dan manusia. Keadaan Yesus tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pribadi Samuel yang diterangkan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 18, 19 dan 20. Dan kemudian juga ayat 26. Nah, mari kita lihat saudara. Di 1 Samuel pasal 2 pada ayatnya yang ke-18 dikatakan begini saudara. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Di ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, ini menarik. Dikatakan tetapi Samuel yang muda itu, ya kan, semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel dan Yesus waktu remaja, mereka telah bertumbuh dalam lingkungannya masing-masing. Walaupun berada dalam dua zaman yang berbeda, namun mereka bertumbuh dalam kondisi dan keadaan yang hampir sama, yaitu dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan dan sesama. Yang pertama kita lihat Samuel dan Yesus itu sama-sama bertumbuh dalam rumah Allah. Samuel yang sejak dini telah dipilih oleh Allah, kemudian mengabdikan hidupnya di rumah Allah. Tempatnya tidak lagi bersama kedua orang tuanya tentunya, ya kan? Samuel telah dibesarkan oleh Eli, ya kan? Di dalam bait Allah. Orang tuanya telah menyerahkan kepada Tuhan dan karena itu harus tinggal bersama Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Demikianlah Samuel tinggal di rumah Allah, mengisi kehidupan dengan menjadi pelayan ibadah. Sedangkan bagi Yesus, bait Allah dipahami sebagai rumah Bapanya. Yang kedua, Samuel dan Yesus bertumbuh dalam perhatian dan kasih sayang keluarga. Walaupun Samuel telah diserahkan menjadi pelayan di rumah Allah, namun perhatikanlah bagaimana ibunya Hana, ya kan, setiap tahun membawakan kepadanya jubah kecil sebagai perlengkapan ibadah.
Seorang ibu yang bijaksana pasti tahu mengenai apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Kalau jubah sebagai perlengkapan ibadah pun juga diperhatikan betapa seriusnya kedua orang tua Samuel dalam memperhatikan perkembangan kehidupan rohani anaknya. Begitu pula dengan orang tua Yesus. Betapa disiplinnya mereka mendidik Yesus melalui kebiasaan datang ke Yerusalem untuk menjalankan ritual ibadah tahunan. Usia yang tepat bagi Yesus saat itu untuk lebih dewasa memahami agama, bertumbuh dalam hikmat dan pengenalan akan Tuhan, ternyata tidak muncul dengan sendirinya, tetapi membutuhkan peran dari orang tua. Bertumbuh menjadi pribadi yang dikasihi Allah dan manusia ternyata bukan proses yang sekali jadi, saudara, tetapi sebuah proses pembentukan yang berlangsung mulai dari dalam keluarga. Yesus yang masih remaja dan Samuel, mereka tumbuh semakin besar dan dewasa. Mereka telah bertumbuh baik jasmani maupun rohani. Orang tua rupanya telah berhasil dalam mendampingi mereka. Mereka mampu menemukan jati dirinya di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak heran jika mereka semakin dikasihi Tuhan dan manusia. Tidak seperti Hofni dan Pinehas. Siapa mereka? Mereka itu adalah anak-anak Imam Eli, di mana mereka tidak mampu memposisikan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kita sadari bahwa banyak orang tua lupa memperkenalkan sejak dini tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Lupa untuk mengajarinya berdoa, lupa untuk menceritakan cerita-cerita Alkitab kepada anak-anak, lupa untuk mengantarkan mereka menerima berkat melalui sekolah minggu, dan lupa mengajak atau memperkenalkan mereka berjumpa dengan lebih banyak orang yang memiliki beragam keadaan. Idealnya bertumbuh dalam hikmat dan pengenalan akan Tuhan serta menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan dan manusia adalah proses yang berjalan bersamaan dan tidak bisa terpisahkan. Tinggal di bait Allah bisa jadi hal yang menyenangkan bagi Samuel dan Yesus ketika remaja. Namun perhatikan, mereka tinggal di bait Allah bukan untuk kesenangan diri sendiri. Banyak di antara kita yang suka tinggal di tempat ibadah atau saat berkumpul dengan teman persekutuan serasa menemukan sukacita yang luar biasa. Tentu hal ini tidaklah salah. Namun perjumpaan kita dengan Tuhan perlu kita lanjutkan dalam perjumpaan kita dengan sesama. Hablum minallah itu bisa diukur dengan hablum minannas. Belajar mengasihi harus dua pihak itu, ya kan? Dua hal itu, mengasihi Allah tapi juga mengasihi sesama. Amin. Bagaimana dengan kita semua? Seberapa besarkah usaha yang telah kita lakukan agar anak-anak kita dan kita sendiri dikasihi Tuhan sekaligus dikasihi sesama manusia? Pertanyaan ini sederhana, namun tidak mudah untuk dijawab. Tetapi tidak perlu dijawab, karena yang terpenting adalah mengusahakan sejak sekarang. Natal telah kita rayakan hari ini 26 Desember. Ya kan? Masih dalam suasana Natal.
Natal telah kita rayakan, perjumpaan kita dengan Sang Bayi Kristus telah kita rasakan. Wajah Kristus yang sesungguhnya dapat kita kenal. Tentu itu semua terjadi bukan karena kemampuan kita, namun karena Tuhan yang telah memilih kita. Allah yang jauh sekarang telah menjadi dekat, Immanuel. Ya kan? Marilah kita semua membawa anak-anak kita untuk berjumpa dengan Allah dan memiliki pengenalan akan Allah dan mendidik mereka dengan kasih sayang agar bertumbuh dalam hikmat dan hidup mengasihi sesama. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merayakan Natal. Bahkan di hari-hari di bulan Desember kami juga mengisi perayaan-perayaan Natal. Hari ini kami diingatkan bahwa kami harus bertumbuh dalam hikmat Allah sehingga kami makin dikasihi Tuhan dan sesama. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini akan membawa kami untuk lebih bersemangat mengenal Tuhan, dan kami membawa keluarga kami supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tolonglah kami di sisa hari di 2022 ini, kiranya damai sejahtera akan terus memerintah dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami untuk kami melangkah memasuki nanti 2023. Tuhan mengizinkan kami untuk berada di tahun depan yang tinggal beberapa hari ke depan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea. Tuhan kenal setiap mereka. Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, memberkati suami istri, memberkati anak-anak, mantu dan cucu mereka semua, memberkati orang tua mereka, berkati juga usaha, pelayanan, studi, dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Di 2022 berkat Tuhan sudah kami nikmati, alami. Ini akan menjadi sebuah jaminan bahwa di 2023 pun kami akan mengalami berkat yang sama, bahkan yang lebih besar lagi, yang berkelimpahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada